Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas sosok Malaikat Mikael. Percaya deh, perannya tuh deket banget sama hidup kita sehari-hari, tapi ceritanya, wah itu dalam banget. Nah, kita mulai dari sini ya. Coba deh pas lagi lihat hujan turun atau ngerasain angin sepoi-sepoi, pernah nggak sih kepikiran siapa ya yang ngatur ini semua? Siapa yang bikin tanaman bisa tumbuh subur sampai akhirnya ada makanan di meja makan kita? Ternyata, jawabannya itu ada pada sosok malaikat agung yang tugasnya luar biasa. Bisa dibilang dialah manajer kosmiknya kita, yang kerja di balik layar buat mastiin semua makhluk bisa hidup. Siapa lagi kalau bukan malaikat Mikail. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengatur alam semesta. Jadi gini, Mikail ini salah satu dari 4 malaikat utama. Tugas paling dasarnya itu ya menjaga keseimbangan alam semesta ini, biar semuanya jalan sesuai perintah Tuhan. Lanjut, yang kedua, dan ini yang mungkin paling sering kita dengar, malaikat pembagi rezeki. Yuk, kita bedah lebih dalam tugas utamanya ini. Soalnya gelar pembawa rezeki ini tanggung jawabnya, wah, besar banget. Intinya ada 3 tugas utama nih yang super penting. Pertama, dia yang ngatur gejala alam. Mulai dari hujan yang bikin tanah subur, angin yang bawa awan, sampai peredaran bintang di langit. Keren kan? Kedua, dia yang menumbuhkan tanaman. Ini sumber makanan kita semua loh. Dan yang ketiga, ini nih yang luar biasa. Dia membagikan rejeki buat semua makhluk. Bukan cuma manusia, tapi semuanya. Skalanya itu benar-benar seluruh kehidupan di planet ini. Tapi, di balik semua tugas-tugas hebatnya itu, ada satu sisi dari malaikat Mikail yang jujur aja bikin merinding dan jarang banget dibahas. Ini bukan lagi soal apa yang dia kerjakan, tapi lebih ke siapa dia sebenarnya. Jadi, ada sifatnya yang dalam banget dan gak banyak orang tahu. Sifat yang nunjukin 2 hal sekaligus. Betapa besar rasa takutnya pada Allah, dan di sisi lain, betapa besar juga rasa sayangnya ke kita manusia. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel, tapi jawabannya itu kuat banget. Kenapa sih malaikat yang tugasnya bawa kemakmuran, bawa kehidupan, justru diceritakan nggak pernah tersenyum lagi? Nah, ini dia jawabannya. Ada riwayat yang bilang, semenjak neraka diciptakan, dan Mikael melihat betapa dahsyatnya siksaan di sana, senyumnya langsung hilang. Kenapa? Ada 2 alasan yang luar biasa. 1, karena rasa takutnya yang begitu besar pada keagungan Allah. Dan yang kedua, karena rasa kasihan dan iba yang mendalam buat manusia yang mungkin aja bakal masuk ke sana. Oke, perlu kita tahu juga, Mikail ini nggak kerja sendirian loh. Dia punya partner, bisa dibilang, yaitu malaikat Jibril. Kolaborasi mereka ini penting banget dan tercatat di beberapa momen kunci dalam sejarah Islam. Nih, kita lihat 2 contoh kerennya. Pertama, waktu peristiwa penyucian hati Nabi Muhammad. Nah, Mikail ada di situ, dampingin Jibril. Terus yang kedua, pas Perang Badar, perang yang krusial banget itu. Mikail jadi salah satu komandan pasukan malaikat yang turun tangan bantu kaum muslimin. Ini bukti kemitraan level kosmik, bener-bener luar biasa. Biar makin kebayang bedanya, gimana kalau kita bandingin langsung Jibril versus Mikail, dua-duanya sama-sama malaikat agung, tapi fokus tugas mereka itu beda banget, meski saling melengkapi. Lihat deh tabel ini, jelas banget kan bedanya. Gampangnya gini, Jibril itu urusannya sama rezeki spiritual, kayak wahyu, ilmu, petunjuk buat batin kita. Nah, kalau Mikael, urusannya sama rezeki fisik, makanan, minuman, keseimbangan alam. Jadi, Jibril itu ngasih makan jiwa, Mikael ngasih makan raga. Dua-duanya sama pentingnya buat hidup kita. Dan tahu nggak, pentingnya Mikael ini sampai-sampai ditegaskan langsung di Al-Quran. Dan penyebutannya itu bukan sekedar sambil lalu, tapi dalam konteks yang dalam banget dan penuh pelajaran buat kita. Oke, sebelum kita lihat ayatnya, kita perlu tahu dulu ceritanya. Jadi, ayat ini turun sebagai respon. Waktu itu, ada sebagian kaum Yahudi di Madinah yang bilang, wah, kami nggak suka Jibril, dia itu musuh kami, soalnya bawa perang. Kami sukanya sama Mikael, dia kan bawa hujan sama kemakmuran. Mereka milih-milih gitu. Nah, dengerin deh jawaban dari Allah. Lewat ayat ini, Allah seolah bilang, hey, Jibril dan Mikail itu satu tim. Dengan menyebut nama mereka berdua secara langsung, pesannya jelas banget. Kalau kamu musuhin salah satu utusannya, entah itu malaikat atau rasul, ya sama aja kamu musuhin Allah. Wah, ini penegasan yang kuat banget soal kesatuan di sisi Tuhan. Oke, jadi setelah tahu semua itu, apa sih yang bisa kita ambil? Yuk kita balik lagi ke awal pembicaraan kita tadi. Soal hujan, angin, dan rezeki kita setiap hari. Pesan utamanya sebetulnya ini. Dunia di sekeliling kita ini bukan berjalan acak, nggak ada yang kebetulan.
Tiap tetes hujan yang jatuh, tiap butir nasi yang masuk ke mulut kita, itu semua adalah bagian dari sebuah sistem ilahi yang super rapi dan teratur. Dan malaikat Mikail, dialah wujud dari keteraturan itu. Jadi saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Setelah dengar semua ini, nanti pas kita lihat hujan turun lagi, atau pas kita mau makan, kira-kira cara kita memandangnya masih bakal sama nggak? Atau jangan-jangan kita bakal melihatnya sebagai sebuah tanda, sebuah bukti dari pengatuan yang maha kuasa yang penuh kasih sayang.